Terima kasih, Yesus. Kami mengucap syukur. Kami naikkan pujian kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan kepada Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan, Bu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk kembali sebentar merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menguatkan, membenarkan, dan memulihkan kehidupan kami, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai kami semua, tutup bungkus kami semua, meteraikan kami dengan darah-Mu, dan kami mau terima berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Renungan firman pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai ke-14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 saya akan bacakan. Lukas pasal 18 ayat yang ke-9, judul perikopnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap karena aku tidak sama seperti bukan zina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang ini. Aku berkata kepadamu, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Firman pada pagi hari ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati atau untuk tidak menjadi sombong. Setiap pagi mungkin kita bergabung dalam mesbah doa pagi, masuk untuk memulai hari dengan berdoa kepada Tuhan. Namun motivasi kita dalam berdoa, dalam perumpamaan di Lukas 18 ini dikatakan pada ayat yang 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Yang pertama, biarlah dalam mengawali hari, kita tidak menjadi sombong, walaupun masuk dalam renungan, masuk dalam jam doa, namun biarlah motivasi kita bukanlah karena kesombongan. Biarlah kita tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih besar dari orang-orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan kita sepanjang hari, dari pagi sampai malam nanti, biarlah kita tidak menjadi sombong, tidak merasa kita lebih baik daripada yang lain. Lalu yang kedua, biarlah juga motivasi kita dalam menjalani hidup sehari-hari bukanlah untuk menghakimi orang. Tadi dilanjutkan di ayat yang 11 dikatakan bahwa bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ketika ada kesombongan dalam diri kita, merasa diri kita lebih baik, yang kedua akan timbul kecenderungan
lain. Jadi dalam doa kita juga tidak menghakimi orang-orang di kita. Mungkin secara kasat mata orang-orang di sekitar kita banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi biarlah penghakiman tetap adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Jadi kita tidak perlu untuk menghakimi orang lain. Dalam kesehatan, tadi pertama tidak juga supaya kita menghindari untuk menghakimi. Lalu itu tidak berarti menghadap langit yang unggul ya Allah aku orang ini gambarkan bagaimana seorang pemungut cukai yang berdoa untuk meminta belas kasihan Allah. Berbeda dengan seorang Farisi yang berdoa dengan menyombongkan dirinya, tetapi seorang pemungut cukai berdoa meminta belas kasihan Allah. Maka setiap kali kita datang berdoa dan setiap kali kita menjalani kehidupan, kiranya kita mengingat akan belas kasihan Allah. Kiranya kita mengingat akan kasih karunia Allah yang memampukan kita dalam segala sesuatunya. Ketika kita berdoa dalam setiap pergumulan, dalam setiap kerinduan kita, kiranya dasarnya adalah kita menyadari bahwa segala sesuatunya karena kasih karunia Allah. Begitu juga ketika kita menjalani hari-hari, apapun yang kita lakukan, biarlah kita merasa itu karena kasih karunia Allah. Kita bisa melakukan sesuatu, kita mampu berhasil melakukan sesuatu, itu karena kasih karunia Allah. Bahkan hal-hal yang mungkin belum bisa kita lakukan, belum bisa kita kerjakan, kita tetap percaya bahwa satu saat nanti, seperti lagu tadi, pada waktu yang tepat, kasih karunia Allah yang memampukan dan mengizinkan semuanya terjadi. Jadi, pagi hari ini dari renungan 18 ayat 9 sampai 14, kita belajar dalam jam-jam doa. Tapi yang pertama, jangan jadi sombong, jangan merasa lebih baik dari orang-orang sekitar kita. Yang kedua, jangan kita menghakimi dalam doa kita, mungkin dalam keseharian kita, jangan kita menghakimi orang-orang yang mungkin kan terlihat memang tidak baik kelakuannya. Dan yang ketiga, kira kita tetap itu karena kasih karunia Allah. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita, menjadi pedoman dalam kehidupan kita dari pagi ini sampai seterusnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur akan kasih dan anugerah-Mu, bersyukur atas kebaikan-Mu yang boleh memampukan kami belajar sedikit firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan kasih-Mu, kuasa-Mu juga Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah firman ini mengubahkan kehidupan kami, juga menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau terima berkat firman-Mu dan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.